Hai. Nah, Ya, keputus tadi ya. Keputus ya. siang menikmati gitu. Saya sama dokter Ini Edward ngobrol berdua. Iya, ah, tadi ah, kita ngobrol berdua. Pak Adit. Ya, jadi sampai mana ya, Cik? Maksudnya? Iya, tadi sampai mana, Dik? Pak Adit tadi sampai ini loh dari gejala, jadi apa ciri-cirinya gitu kan, Ya. ciri-cirinya COVID Delta itu, terus sembuhnya kira-kira berapa Oke, berarti hari, tadi terus kembali ciri-ciri lagi ya yang hari gejala. Nah, ini seperti apa jadi dok? kalau gejalanya yang sekarang yang dominan itu nyeri kepala, kemudian tadi itu yang bahkan ada nyeri di seluruh tubuh yang badan kayak disilet-silet itu. Nah, sama yang unik dari COVID Delta ini kalau dibilang ini berapa lama sih kok gejalanya dari awal sampai akhir nih. Ini yang kita masih agak sulit prediksi. Memang ada yang dan ini mayoritas ya yang sudah divaksin nih. Itu 14 hari itu memang sudah membaik. Dan gejalanya pun juga yang dominan pada orang-orang yang sudah divaksin itu anosmia. Gitu. Contohnya teman-teman nakes yang kerja di tempat saya itu yang pada kena dan isolasi mandiri rata-rata tidak bergejala berat, tapi anosmianya dominan. Gitu. Nah, tapi kalau pada pasien-pasien yang sampai dirawat itu yaitu saturasi oksigen turunnya cepat. Makanya kita kesulitan cari oksigen dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang datang itu yang menjadi fenomena adalah di rumah sakit darurat COVID. Yang sekarang itu tidak ada pasien yang tidak butuh oksigen. Jadi hampir semuanya pakainya masker. Udah nggak bisa pakai nasal kanul biasa yang selang kecil, nggak bisa. Masker pun juga udah bukan 8 liter, 5 liter, tapi langsung 15 liter. Itu pun saturasi masih mentok di 87, 88. Gitu. Jadi mereka napasnya turunnya tuh cepat sekali. Dan bahkan yaitu yang kemarin itu salah satunya Abu Janda, Arya Permadi, itu kan juga sharing di situ ya, bahwa dia pun sampai stres, sampai hampir depresi, bahwa COVID ini aneh sekali. Karena dia gejalanya hari ini sembuh, merasa sembuh, besok keluar lagi kayak kembali lagi. Kemudian 2 hari sembuh, keluar lagi kayak kembali lagi. Sampai akhirnya dia masuk ke rumah sakit, masuk ICU. Gitu. Dan yang unik lagi adalah saat ini city value nggak naik-naik. Itu juga sama. Rekan saya udah dari tanggal 3 Juli city value 27. Per hari ini dia cek city value masih 27. Gitu. Jadi nggak naik-naik, tapi kalau kita bilang city value 27 itu kan dia menular sekali. Dia masih menular istilahnya. Nah, itu yang masih berbahaya. Kemudian yang unik juga kalau di COVID Delta ini, kalau dulu itu kita melihat orang dilakukan PCR, city value 17 aja kita udah mikir, ih rendah banget. Nah, ini pasti virusnya banyak nih 17. Tapi yang sekarang-sekarang ini, saya sering menemukan, oh positif, city value berapa? 9, 11, 10. Itu angka yang dulu tuh nggak ada segitu. Jarang sekali. Jadi memang betul COVID Delta ini unik dan aneh. Kemudian D-dimer. D-dimer itu mungkin yang ini juga ngetren ya, kalau orang-orang tes D-dimer post-COVID dan lain sebagainya. D-dimer itu bisa tiba-tiba 4.000. Yang terakhir kali kemarin saya dapat pasien D-dimer 50.000. 50.000 itu kalau kita bilang darah itu sudah kayak cendol kali. Gitu. Padahal nilai normal, kalau 50.000 tinggi nilai normalnya berapa sih? 500. 500, ini 50.000. Sampai kita infusnya tuh sudah bukan sudah bukan obat suntik biasa, diinfus obat pengencer darah, sampai diinfuskan. Itu betul-betul gila banget ini. Gitu sih kira-kira. Jadi yang memang COVID Delta ini, ya ini bukan menakut-nakuti ya, tapi memang kenapa sih kok ini jadi varian of concern? Jadi selain penularannya cepat, gejalanya pun lebih aneh. Gitu. Oh, oke. Kalau misalkan ini kan Dokter Edward ini kan banyak di klinik ya, dok. Berarti kan mungkin banyak menangani pasien-pasien yang isoman ya. Nah, apakah kalau misalkan pasien yang isoman itu, apakah perawatannya atau pengobatannya itu berbeda dengan pasien-pasien yang di rumah sakit, dokter? Dan ada tips apa misalkan untuk teman-teman yang sedang misalkan isoman gitu kan di rumah? Apakah misalkan nih
oh kalau misalkan ciri-cirinya seperti ini, kamu harus ke rumah sakit. Oh kalau misalkan ciri-cirinya hanya seperti ini, cukup di rumah aja. Jadi nggak kita itu kalau misalkan kita terpapar COVID ya, terus kayak seperti parno atau ketakutan sendiri ataukah itu panik, wah aku harus cepet-cepet nih cari rumah sakit atau gimana, atau oh oke, tenang harus di rumah saja, terus yang penting Ya, obat-obatannya Mbak, ini ini cerita gitu. pengalaman juga Kira-kira ya, gimana Ci, ya. dok tipsnya? Nah, jadi memang kondisi ini kan karena saya di klinik, jadi Ya, pasien-pasien yang masih dia masih mampu menahan rasa sakitnya itu mereka masih datang ke klinik untuk memeriksakan, kemudian mencari obat untuk isolasi mandiri untuk mereka masing-masing. Nah, saya selalu menyarankan mereka untuk pasien-pasien yang positif yang sudah terkonfirmasi itu untuk selalu sedia dua benda, yaitu oximeter, ya. Oximeter ini ya itu harus punya. Kemudian satu lagi termometer, karena kalau misalnya nggak punya dua itu eh, tidak tahu apa yang harus dicek gitu loh. Karena kalau misalnya COVID itu kan memang yang paling bahaya itu kan adalah hipoksianya, ya, hipoksia dan juga berapa sih panasnya gitu loh. Nah, kalau misalnya mereka masih dia tidak ada keluhan sesak, kemudian ada oximeternya diukur masih 96 ke atas ya, masih pasien masih bisa dilakukan isolasi mandiri dan diberikan terapi-terapi yang uh, baru. Ini putus lagi ya. Ini sekarang ada guideline baru ya, dokter spesialis makin dalam ya. Jadi sekarang itu sudah untuk yang gejala ringan itu sudah tidak perlu pemberian antivirus gitu. Jadi pemberiannya hanya pemberian simptomatis saja. Simptomatis itu misalnya kalau batuk kasih kasih obat batuk, kemudian panas kasih obat penurun panas seperti itu. Nah, yang terpenting ketika isolasi mandiri dia harus betul-betul em, menjaga betul untuk sering-sering ngecek kadar oksigen gitu aja sih. Saya sering kalau misalnya pasien datang, saya selalu minta kontaknya mereka untuk selalu laporan secara berkala oksigenmu berapa gitu. Kalau misalnya masih di atas 96 ya wes, oke, kamu masih oke. Tapi kalau sudah di bawah 9 95, 94, 93 apalagi itu saya selalu sarankan untuk cari cari UGD, cari UGD, kamu cek apa, paling tidak kamu ronsen dulu gitu, ronsen dulu untuk lihat paru-parunya sejauh mana uh, itunya ya dok ya, putih-putihnya itu loh ya, kita sebutnya ya itulah. Jadi kalau ada putih-putihnya sudah parah gitu ya kita sarankan untuk semondok aja kamu ya gitu. Terus sama lagi satu keluhan lagi untuk yang varian Delta ini, biasanya pasien itu mengeluhkan mual sama muntah gitu. Berapa kali pasien itu mengeluhkan, dok saya mual, dok saya muntah. Nah ini yang menjadi PR juga sebagai nakes juga. Mereka ini mual muntahnya karena apa nih? Mungkin kita sekarang sekarang sering mendengar ya bahwa ada terapi ivermectin. Pernah dengar kan? Ivermectin. Jadi semua orang sekarang itu pada minum ivermectin. Nah, padahal iya dok. efeknya ivermectin itu kalau misalnya pemakaiannya tidak rasional, itu bisa menimbulkan dampak mual gitu. Nah, itu kita harus mengerti, harus digali lebih dalam. Kamu minum apa selain obat yang saya beri gitu. Kalau misalnya mereka ada konsumsi-konsumsi yang di luar dari saran dari dokter, saya harus stop dulu untuk evaluasi. Kalau misalnya mualnya parah gitu ya, nah sampai makannya aja nggak bisa masuk, itu sudah harus mending masuk ke rumah sakit, dapat infus, terapi 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 dari intravena gitu loh. Paling nggak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh itu. Dok, kira-kira kalau misalkan kita isoman nih dok ya, obat apa yang wajib ada dan kira-kira udah segini aja cukup, nggak perlu ditambahin ramuan-ramuan apa. Jadi supaya kita tuh yang penderita isoman tahu gitu. Misalkan karena mungkin akses untuk berobat ke rumah sakit agak susah ya dok ya. Jadi uh,
obat yang wajib ada dan kita harus tahu itu penting kira-kira apa, Dok? Siapa nih? Oh iya, oke. Jadi Dokter Edward. sekarang itu ada guideline Dokter Edward. terbarunya. Ini saya sambil supaya nggak kelupaan ya. Bahwa yang pertama itu ada yang harus ada itu punya vitamin ya. Vitamin itu ada vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga zinc. Bagus lagi kalau itu semua sudah jadi satu. Itu multivitamin yang mengandung 4 komponen itu. Nah, untuk vitamin ya, sarannya cari vitamin yang 500 sampai 1000 miligram ya. Diminumkan 6 sampai 8 jam sehari ya. Dengan jarak itu berarti kalau kita lihat ya 3 sampai 4 kali ya, tapi tetap dilihat juga kalau misalnya punya sakit mah ya cari vitamin C yang dia bukan asam gitu. Kan ada yang asam ascorbat ya non asid, jadi lebih aman untuk lambung gitu ya. Kemudian untuk vitamin D cari biasanya kemasannya itu ada 400 IU sampai 1000 ya, sekarang bahkan ada yang 5000, yaitu silakan dikonsumsi ya. Kemudian juga ada vitamin E silakan dikonsumsi juga. Kemudian zinc ya, zinc 20 miligram sehari, maksimal jangan lebih dari 2 kali ya. Biasanya sih pemberiannya sehari 2 kali. Itu pun untuk terapi orang yang punya yang diare gitu. Kalau misalnya nggak ada diare, sehari sekali aja cukup. Gitu. Terus ya itu. Iya. Nah ini Gimana? Dok, kira-kira itu cukup ya, Dok ya? Cukup ya, Dok, berarti ya nggak perlu obat aneh-aneh kalau ya, Dok? secara guideline-nya sih cukup ya, dokter Adit, seharusnya cukup ya, Dok. Apa ada tambahan ya, Dok? Kalau saya mau dilengkapi, Dok. Sebetulnya sih gini, yang utama memang betul vitamin. Yang kedua adalah obat-obat yang meningkatkan imun. Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat saat ini kan orang bilang kita ini pandeminya pandemi COVID. Sebetulnya selain pandemi COVID, bukannya ada satu pandemi lagi, yaitu pandemi defisiensi vitamin D. Ya. Mengingat sekarang kita banyak bekerja di ruangan yang otomatis jarang kena sinar matahari. Ya kan? Nah, makanya kenapa sih kalau misalkan kita pergi ke lab, itu kita sering ditanya tentang kalau kita bilang mau periksa apa, itu kadang-kadang kita dianjurkan untuk periksa vitamin D. Kadar vitamin D di bawah 30 itu masuknya defisiensi. 30 sampai 50 itu cukup. 50 sampai 100 aman, di atas 100 toksik. Nah, itu kadar vitamin yaitu tapi kita merasa kekurangan D, Dok. Maksudnya gini, Dok, kalau kita kekurangan vitamin D itu kan betul, nggak ada efeknya, tapi gitu, itu Dok, nggak kelihatan. vitamin D itu dia salah satu mediator yang utama untuk sistem imun tubuh kita. Kalau orang kekurangan vitamin D, maka imunitasnya pasti akan turun, sehingga dia akan lebih mudah untuk terinfeksi sesuatu. Nah, masalahnya saat ini yang paling banyak, yang lagi banyak-banyaknya adalah COVID. Jadi orang dengan defisiensi vitamin D, mayoritas akan kena COVID. Itu lebih mudah terkena COVID, bukan akan kena COVID ya, tapi lebih mudah tertular COVID. Nah, kemudian kalau saat ini dari Prof. Iris Rengganis, itu ahli alergi dan imunologi. Untuk konsumsi sehari-hari, sebetulnya kalau terutama kita di Indonesia ya, konsumsi 5.000 sampai 10.000 itu masih relatif aman untuk vitamin D. Karena kan kadang-kadang orang bilang, vitamin D itu dosisnya berapa sih? Ada yang 400, tadi betul Dr. Edward bilang 400, 1.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 10.000, itu pun juga ada. Yang injeksi bahkan 50.000 ada. Nah, sebetulnya kembali lagi, kalau kita yang pertama sebaiknya sih memang kita cek vitamin D. Tapi kalau memang kita tidak ada waktu untuk periksa vitamin D, kalau untuk penanganan pencegahan sehari-hari 5.000 itu masih oke. Gitu. Jadi apakah nggak terlalu banyak? Nggak. Saat ini tidak. Apalagi kalau kita aktivitasnya banyak di dalam kantor ataupun banyak di dalam ruangan. Nah, sebetulnya kalau kita bilang berjemur yang baik, itu berjemur pun kan kita bisa dapat vitamin D.
Berjemur yang baik itu yang kita cari adalah UVB-nya. UVB itu munculnya kalau di Indonesia rata-rata itu sekitar jam 10 sampai jam 1. Nah, padahal kalau kita jemuran jam segitu, panasnya amit-amit. Makanya kita menggantikan dengan vitamin D yang kita minum 5.000 nggak apa-apa. Apalagi kalau kita masa-masa penyembuhan post-COVID gitu. Atau saat ini kita sedang kena COVID. Itu kalau di rumah sakit kita berikan sampai 10.000. Gitu. Jadi itu masih cukup aman. Kemudian selain penggunaan vitamin D yang tepat, kita juga perlu obat-obatan imunomodulator. Harapannya dengan imun kita meningkat, sebetulnya virus ini kan self-limiting disease. Makanya biasanya kalau tidak ada gejala, 14 hari isolasi sudah cukup. Kenapa? Virusnya udah mati. Nah, yang berbahaya kan efek yang ditimbulkan akibat overreaksi sel-sel radang kita terhadap virus tersebut. Itulah yang menyebabkan COVID itu fatal karena sitokin stormnya, badai sitokin. Gitu. Jadi kalau hanya COVID-nya saja tidak muncul badai sitokin, munculnya adalah orang tanpa gejala atau gejala ringan. Begitu saja cukup. Begitu orang ini punya komorbid, badai sitokin yang muncul itu fatal. Itu yang berbahaya. Nah, karena virus ini sifatnya self-limiting disease, maka pada pasien-pasien yang isolasi mandiri dengan gejala ringan, biasa kita berikan obat-obat peningkat sistem imun. Contohnya, Echinacea, kemudian isoprinosin. Nah, itu mereknya sih banyak ya kalau seperti itu. Itu harapannya imun kita meningkat, dia bisa menekan aktivitas dari virusnya. Begitu sih. Jadi at least ada vitamin, ada imunomodulator. Dok, ini ada Dok, ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Ya. Mungkin saya bisa bacain semua, tapi ini mumpung kita bahas vitamin D, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tanpa minum suplemen vitamin D, kita misalkan dari makanan aja, atau buah-buahan aja, atau kita berjemur aja, itu sudah cukup, Dok, tanpa kita nggak usah minum suplemen vitamin D, kayak misalkan petani atau orang yang bekerja di luar ini kan seharian terpapar sinar matahari nih. Apakah itu sudah mencukupi dia lebih? Kembali lagi kita mesti lihat sifat kita bagaimana, genetik kita bagaimana. Jadi kalau misalkan memang kita sehari-hari nih kita belum konsumsi vitamin D. Kemudian kita cek vitamin D kita sudah di range sekitar 50-an, ya kita tanpa suplemen pun sudah aman. Nah, kenyataannya pada petani, kemudian orang-orang yang banyak bekerja di luar, ya memang karena terpapar matahari, dia bisa tercukupi vitamin D-nya. Nah, vitamin D ini kan bukan sesuatu yang cepat berubah gitu, enggak. Biasanya itu karena sesuatu yang terjadi bertahun-tahun, yang sudah lama. Mungkin dari kecil kita konsumsi vitamin D-nya kurang, sehingga sampai besar pun kita juga masuk ke dalam kondisi defisiensi vitamin D. Sementara kalau ya ini mohon maaf istilahnya, kalau para pekerja proyek, kemudian petani ataupun orang yang banyak bekerja di luar, memang dari dulu dia akan sering terpapar matahari, jadi konsumsinya cukup gitu. Dengan dia ditambah tahu tempe, telur, kemudian susu, yaitu dia akan menambah vitamin D dalam tubuh kita. Jadi kalau dibilang cukup, bisa saja cukup, bisa enggak. Tergantung lifestyle kita bagaimana. Ini kembali lagi saya mau tanya ke Dr. Edward nih. Dok, ini untuk pasien atau misalkan teman-teman yang lagi isoman ya, kira-kira tanda-tanda apa atau gejala apa bahwa ini saatnya kamu harus sakit? Selain saturasi ya dok ya, maksudnya gejalanya apa sih? Kalau yang pasti kita ini sudah tergolong sesak. Berat, gitu. Nah, itu yang penting, sesak. Karena memang COVID ini dia yang paling krusial itu adalah ketika dia sudah merusak organ paru. Kalau misalnya paru-paru itu sudah banyak kita sebut fibrosis ya. Fibrosis itu berarti perubahan jaringan. Jadi fungsinya sudah tidak seperti semula. Itu dia sudah sesak, itu harus ada penanganan di rumah sakit karena mereka membutuhkan alat bantu nafas gitu loh. Yang terpenting itu kenapa kok harus dibawa ke rumah sakit, karena alat bantu nafas ini adanya di rumah sakit gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga itu tadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau sudah untuk intake makanan ya, intake makanan untuk makan aja sudah susah ya, tidak ada yang bisa masuk
pasien itu muntah terus-menerus, ya, perlu adanya terapi dari infus itu harus ke rumah sakit. Itu aja sih, dua itu aja yang perlu diperhatikan, ya. Hmm. Kalau makin lemas juga perlu dibawa ke rumah sakit. Kita lihat secara apa? Secara kondisi umum aja. Misalnya dia sudah untuk melakukan aktivitas sudah nggak kuat, ya, sudah lemes, keple-keple di kasur gitu, lebih baik dibawa ke rumah sakit gitu. Oh, mungkin satu lagi nih. Satu lagi sih, yang Kan mungkin itu perlu juga diperhatikan menyerang ya. perut ya, Dok. Gunanya kita punya oximeter di Iya, rumah. gimana, Dok? Itu kadang-kadang begitu tuh. Orang ini mungkin nggak sesak, tapi ternyata saturasi oksigennya memang sudah drop. Kemarin terakhir kali 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu saya dapat pasien, dia dikirim ke RSDC itu, infonya karena dia kesulitan makan, nggak nafsu makan. Tapi jalan itu datang itu keluar dari mobil sendiri, kemudian dia jalan kaki dengan santainya. Begitu kita periksa saturasi berapa? 82. Saturasi sudah 82, itu pun kita pakai oksigen yang kanul, nggak naik. Kita tetap akhirnya pakai masker. Begitu di ronsen, parunya itu udah, waduh, putihnya, infiltratnya udah banyak sekali. Tapi dia tidak merasakan sesak. Itu juga ada, namanya happy hypoxia. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kita memang rutin-rutin periksa saturasi itu wajib. Gitu. Kemudian satu lagi mungkin ya, ini perlu diperhatikan juga agar penggunaan obat-obat isolasi mandiri itu harus rasional. Karena beberapa obat, contohnya nih, oseltamivir, kemudian vitamin C sendiri, kemudian asitromisin, kemudian flumusil, N-asetilsistein, itu rata-rata sifatnya asam. Kalau itu diminum bersamaan, kemudian dengan pasien itu perutnya kosong, hampir pasti akan muncul gejala gastrointestinal. Hampir pasti setelah minum obat, dia malah tidak bisa makan minum. Kenapa? Salah minumnya. Gitu. Jadi kesalahan cara meminum obat, kemudian tidak diberikan obat pelindung lambung, dia minum dalam perut kosong, ya efeknya begitu, malah jadi mual muntah. Itu terjadi. Gitu. Ya. Oh, jadi kenapa Betul. banyak penderita COVID ini Salah yang satunya. mereka justru malah Memang sih mual muntah COVID ya, Dok? Itu juga, karena efek samping dari obatnya ya, berarti. COVID juga Bukan bisa karena menyerang saluran pencernaan, karena obat. COVID ini dia akan menempel di reseptor namanya ACE2. ACE2 itu paling banyak di saluran napas, itu paling banyak. Yang kedua, dia ada di ginjal, kemudian di usus. Jadi, itulah kenapa pada pasien hipertensi resikonya lebih besar. Kemudian gejala utama di saluran napas, karena memang paling banyak. Yang kedua, yang ketiga adalah di usus. Jadi gejala gastrointestinal, gejala saluran pencernaan, mual, muntah, diarenya itu juga bisa karena COVID-nya, bisa karena efek samping obatnya. Begitu. Ya. Nah, ini gini, Dok. Sekarang itu akhir-akhir ini ya, itu kita sering dengar lagi ngetren yang namanya terapi plasma konvalesen. Nah, itu sebenarnya, Dok, maksudnya kan jadi kita kan nggak tahu ya sejauh mana atau separah apa seorang penderita COVID ini butuh untuk diterapi plasma, atau memang itu benar-benar mujarab gitu loh, Dok. Atau nah, jadi kan kita juga pengen tahu kan, Dok, ini sebenarnya apa sih gitu. Dan kenapa cuman bisa itu di rumah sakit saja gitu kan? Kalau untuk para teman-teman yang lagi isoman itu nggak bisa di terapi plasma konvalesen itu. Oke, ya. Jadi begini, sekaligus saya juga berusaha menyampaikan apa yang maksudnya sepengetahuan saya ya. Mohon maaf kalau misalkan di sini juga banyak dokter-dokter yang lain, saya mohon izin, dan kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi juga nih. Nah, yang pertama, plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu diambil dari orang yang sudah pernah kena COVID, penyintas COVID. Yang diambil adalah plasma, di mana plasma pada orang-orang ini dia sudah punya antibodi. Antibodi ini diharapkan bisa melawan virusnya. Nah, pada pasien-pasien sebetulnya penggunaan plasma itu sebaiknya dilakukan pada fase gejala sedang menuju berat. Kenapa? Karena kalau pada fase sedang menuju berat, biasanya aktivitas virus itu masih tinggi-tingginya nih.
biasanya terjadi di sekitar di atas hari ke-5 sampai hari ke-12-an lah. Nah, kalau kita berikan pada fase tersebut, ini kan yang diambil adalah antibodi untuk melawan virus COVID-nya. Jadi karena ini aktivitas virusnya lagi banyak, diberikan antibodi, virus ini bisa ditekan. Itu. Nah, kalau misalkan kita berikan pada stadium yang berat, itu yang saat itu sedang terjadi kadang-kadang badai sitokin itu terjadi saat city value-nya kok sudah tinggi. Jadi sebetulnya saat aktivitas virusnya sudah mulai menurun, badai sitokinnya itu muncul, itu juga bisa. Nah, kalau saat itu kita berikan plasma, bisa sih berefek, tapi kadang-kadang tidak signifikan. Jadi timing paling penting, time is important. Ketepatan kita memberikan terapi semua bagus. Tapi ketepatan memberikan terapi itu yang paling tepat. Nah, kemudian yang sering juga menjadi pemberitaan adalah Actemra. Ya kan, itu juga mohon maaf ini menyebut brand. Kalau generiknya adalah tocilizumab. Tocilizumab ini tujuannya adalah menekan interleukin. Makanya kalau pada pasien-pasien ngetren juga nih diperiksa IL-6-nya berapa. IL-6 adalah respon inflamasi dari tubuh. Respon peradangan dari tubuh. Yang tadi saya sampaikan, begitu virusnya itu aktivitasnya sudah mulai turun, terjadi overreaksi dari sistem inflamasi di tubuh kita. Jadi sel-sel radang kita malah menyerang kita sendiri. Itulah yang muncul yang namanya badai sitokin. Pada saat terjadi badai sitokin, interleukin 6-nya itu naiknya tinggi sekali. Nah, saat itulah kita berikan Actemra atau tocilizumab untuk menekan badai sitokin. Nah, jadi timingnya itu kapan kita memberikan? Kalau tocilizumab diberikan pada fase awal kurang berguna. Kenapa? Karena IL-6-nya belum naik. Istilahnya fasenya itu belum ke sana. Tapi kalau plasma diberikan di akhir-akhir, ini yang sedang rame ini inflamasinya nih, aktivitas virusnya sebetulnya sudah tidak terlalu banyak. Memang sih plasma itu juga mengandung antiinflamasi, itu bisa. Tapi kan tidak seefektif kalau diberikan di awal, gitu. Kemudian sekarang juga muncul IVIG. IVIG itu yang terkenal dengan Gamaras, kemudian Previgen, Gamunex. Nah, ini sebetulnya produksinya itu diambil dari orang sehat, ditarik plasmanya untuk ya plasma yang siap pakai untuk melawan infeksi. Nah, kalau pada pasien COVID itu kan kadang-kadang imunitasnya menurun, sehingga infeksi-infeksi lain itu gampang sekali masuk. Pemberian Gamaras tepat pada pasien-pasien yang seperti ini. Dan harapannya sih sebetulnya dia bisa menekan faktor-faktor peradangan. Tapi yaitu kita mesti lihat dulu nih, kapan kita berikan Gamaras, kapan kita berikan Actemra, kapan kita berikan plasma, dan yang terakhir kapan kita berikan stem cell. Nah, karena stem cell juga lagi ngetren nih. Kalau stem cell atau sekretum, kebetulan saya mendalami di situ, karena memang tim sekretum Semarang itu saya masuk di dalamnya. Nah, kalau sekretum itu yang kita ambil adalah yang namanya interleukin 10. Interleukin 10 ini adalah anti peradangan. Sifatnya mirip seperti Actemra tadi. Bedanya Actemra hanya menekan interleukin 6. Kalau stem cell ini dia menekan interleukin 2, 4, 6, 8, 12. Jadi lebih banyak yang kita reduce. Kembali lagi, targetnya sama. Tujuannya untuk menekan badai sitokinnya. Gitu. Kalau diberikan di awal-awal, ya kurang berguna juga. Jadi timingnya harus paling pas. Gitu sih. Ya. Oke. Terima kasih di penjelasannya, sangat mendetil dan sangat jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan atau mencerahkan ya teman-teman yang lagi pada hektik, lagi pada panik dan bingung mau informasinya simpang siur, terus obatnya juga simpang siur. Jadi banyak teman-teman nih pokoknya kalau dikasih tahu minum obat ini diturutin, minum vitamin ini diturutin, minum apa jamu diturutin semua, akhirnya gendut dok. Berben. Susu apa semua. Nah ini untuk ada lagi Dr. Edward nih. Dok, ini kan untuk untuk teman-teman ya, misalkan
kita kalau isoman di rumah ya kan, itu kan tidak semua teman-teman yang misalkan lagi isoman di rumah ini punya tabung oksigen ya kan. Nah kalau misalkan nih kita berasa sesak nih, apakah ada tips atau trik atau pertolongan pertama sendiri ya misalkan, tapi tanpa pakai tabung oksigen bisa nggak dok? Ya, sekali lagi harus dicek dulu ya menggunakan oximeter berapa persen ya kadar oksigen yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya sudah di bawah 93 ya berarti mau tidak mau ya perlu diberikan terapi oksigen ya, pakai oksigen. Kalau misalnya ampek ya, kadang kan orang merasa ampek karena kan nafasnya biasanya lega, tapi sekarang karena ada sesuatu di dalam paru-parunya, jadi nafasnya agak sedikit terganggu ya. Latihan nafas ya itu penting ya. Itu perlu dilakukan setiap pagi ya ketika bangun tidur ya. Dan kemudian juga latihan untuk batuk yang efektif. Itu dua hal itu yang penting. Tujuannya adalah untuk latihan nafas itu untuk menambah volume. Jadi kita melatih dari kapasitas paru di tubuh kita agar lebih maksimal lagi untuk bisa melakukan respirasi ya. Kalau latihan batuk itu adalah untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di dalam saluran nafas, apalagi yang di saluran nafas bagian bawah ya, karena kan kita harus tubuh kita memiliki respon ya ketika ada benda asing yang masuk ya, contohnya adalah lendir di saluran nafas, itu adalah latihan dengan batuk gitu. Tetapi kadang ada orang yang batuknya tidak sampai efektif, tidak sampai memberikan tekanan untuk mengeluarkan lendir yang ada di saluran. Nah, itu perlu dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Sepertinya nanti lebih baik saya share aja ya nanti linknya, link YouTube-nya ya. Bagaimana cara untuk melatih nafas dan melatih batuk yang baik ya, karena itu lumayan deh. harus ada space untuk latihan. Iya, ada latihan. Saya juga batuk. Baru tahu ada latihan batuk juga dok gitu kan. Biasanya kan kalau COVID itu kan nggak terkendali, bukan nggak terkendali apa, nggak terkontrol ya dok ya, rasanya gatal. Betul, ada caranya, batuk yang efektif. Ternyata gitu. Ada caranya. Mungkin satu lagi saya tambahin, kalau pada pasien yang saturasi oksigen mulai turun di bawah 95, segera di Google ataupun di YouTube cari namanya prone position. Sangat membantu. Ya, itu sangat membantu menjaga agar saturasinya kita tidak drop. Gitu. Karena semakin kita telungkup, miring, betul. Karena semakin kita banyak berbaring, semakin kita banyak tiduran, lendir akan semakin banyak ngumpul, dia akan semakin banyak lengket istilahnya. Tapi kalau dengan kita tiduran, miring, bergerak lagi, maka lendirnya itu akan nggak lengket lah istilahnya begitu. Jadi prone position penting sekali. Sampai di rumah sakit pun kita tetap ajarkan dan istilah kata setengahnya maksa pasien untuk prone position. Gitu. Oke, tips yang sangat membantu nih buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba udah tenang-tenang nih, wah santai, ternyata kita cuma OTG, oke, berasa nggak COVID ini cuma di rumah aja, tapi ternyata tiba-tiba kok sesak gitu ya. Oke, jangan lupa satu, manajemen batuk, manajemen pernapasan, dan prone position itu yang penting ya dok ya. Oke, thank you Dr. Adit dan Dr. Edward. Ini karena waktu terbatas, ini saya mau coba, ini banyak sekali pertanyaannya di sini. Oke, ini ada satu dari Sari Sarji. Kakak angkatan berapa ya? Saya nggak tahu nih, tapi dok, saya kemarin tuh batuk, pilek, dan radang. Tapi dokter yang cek saya tidak menyarankan saya untuk swab atau PCR. Nah, bagaimana kalau misalkan kita batuk pilek ya, bagaimana membedakan apakah ini hanya batuk pilek biasa ataukah ini batuk pilek gejala COVID? Apakah ada bedanya batuk pilek COVID dengan batuk pilek biasa? Ya, jadi gini, kalau kita kan masih dalam masa pandemi ya, di masa pandemi, dan kita memang jadi istilahnya agak seuzon dikit kalau misalnya ada orang yang batuk pilek, kita lebih baik berpikiran ke arah yang terburuk gitu loh, apakah itu ke arah COVID atau bukan. Makanya perlunya ketika dokter itu ada pasien, tidak hanya kamu ngapa batuk gitu,
oh COVID, oh, itu enggak. Kita harus dulu menggali dulu anamnesisnya, ya ditanyakan apakah Mm-mm. ada riwayat kontak berpergian seperti itu. Kalau orangnya aktif berpergian dan satu lagi bisa kelihatan orang yang sering kalau ke praktek ya, ke tempat praktek, maskernya itu sok melorot-melorot ya. Itu kalau dia ada gejala batuk pilek itu hampir dia bisa Ya. disuspek sebagai COVID-19 gitu. Karena berapa kali pasien yang punya kebiasaan seperti itu setelah di swab positif. Entah itu mungkin gejalanya hanya pusing ya, meriang, terus batuk pilek yang ternyata setelah selama 3 hari 5 hari itu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah itu kita bisa mengarahnya ke COVID. Ya istilahnya kita seuzon sedikit ya, tetapi ya, karena kita masih pandemi dan masih kasus COVID-19 ini sangat meledak ya. Jadi lebih baik kita pikirkan untuk melakukan pemeriksaan swab, baik itu mungkin antigen, paling minimal antigen atau PCR. Antigennya antigen yang nasofaring ya, swab ya. Gitu. Karena ada antigen yang lain-lain itu masih belum 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 bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Mm-mm. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kalau misalkan varian Delta ini kan masa kritisnya katanya hanya 14 hari. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita yang OTG ini, kita itu kalau misalkan kita terpapar COVID ya, tanpa antivirus aja, tapi kita hanya mungkin terapi banyakin vitamin atau apa namanya untuk imun ini, apakah bisa sembuh sendiri? Karena kan tadi dokter bilang ini kan virus yang self Mungkin. limiting disease. Karena Apakah mungkin teman-teman Dokter nakes Adit? yang Ya, mungkin ya. terpapar, ya ini sih pengalaman kita ya, pengalaman pribadi. Teman-teman nakes yang terpapar, kan kita selalu ada grup WA sendiri ya di situ untuk kita pantau kondisinya bagaimana, mereka isoman bagaimana. Tanpa antivirus sembuh kok. Memang yang dominan vitamin. Ya sama kadang-kadang penggunaan obat-obat simptomatik atau obat-obat sesuai gejala demam, ya paracetamol, batuk, ya obat batuk. Tapi tanpa diberikan antivirus sembuh. Gitu. Tergantung imunitas kita sebetulnya. Memang betul. Bahkan guideline terbarunya Karena sebenarnya yang bahkan ditakutkan guideline terbarunya ya. udah yang gejala ringan itu nggak perlu antivirus sih. Sudah dihapus antivirusnya. Oke. Ya. Nah, terus ini ada satu teman kita yang bertanya dari Dirga Adista. Boleh dijelaskan masalah pengentalan darah? Karena ini juga kan menjadi ketakutan orang kan, di dimer ini sampai puluhan ribu. Nah, itu efeknya bagaimana Ya. dan itu Jadi kalau masuknya D-dimer seperti apa? sendiri itu kan sebagai penanda adanya kekentalan darah. Kekentalan darah ini terjadi karena respon dari badai sitokin. Badai sitokin itu di mana COVID itu akan menyerang salah satu jalur. Ya ini salah satu nama jalurnya adalah NF-kappa beta. Nah, dengan jalur yang diserang itu, dia dilemahkan dulu, sehingga COVID itu harusnya kan kalau ada virus ataupun ada bakteri masuk, tentara kita nih siap perang nih. Tapi COVID ini pinter. Begitu datang, tentara kita dilemahkan dulu. Jadi dia masuk ke dalam tubuh kita sebagai virus RNA. RNA itu untuk bereplikasi, untuk memperbanyak diri, dia akan masuk ke dalam sel tubuh kita, bergabung dengan DNA kita. Nah, jadi semakin dia dilemahkan dulu, virusnya ini berkembang biak, sampai begitu banyak, tentara kita baru sadar, oh ada infeksi. Nah, karena terlanjur RNA-nya ini sudah menempel ke sel kita, yang dihancurin sekaligus sel kita. Jadi nggak bisa ini kekebalan tubuh kita untuk menyerang virusnya saja nggak bisa, karena dia udah terlanjur menyatu, sehingga sel-sel kita dihancurkan. Itulah kenapa paru-paru kita bisa sampai remuk redam begitu, yang namanya badai sitokin. Nah, karena kerusakan-kerusakan sel itu, respon tubuh kita, sel-sel darah kita merespon dengan menuju ke area peradangan itu, dipanggil untuk menutup kerusakan-kerusakan, sehingga di situ digunakan itu sel-sel darah, trombosit dan lain sebagainya itu dikirim ke sana semua untuk menutup kerusakan, terjadilah pengentalan darah, namanya koagulopati COVID.
Tandanya apa? D-dimer tinggi. Efeknya apa kalau dibiarkan? Karena darahnya ini kental, otomatis nutrisi tidak bisa tersampaikan. Kalau nutrisi tidak bisa tersampaikan, oksigen juga tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kalau ke otak bisa jadi stroke. Kalau ke jantung, serangan jantung. Gitu. Jadi itulah kenapa D-dimer ini bisa menjadi salah satu yang harus kita waspadai. Oke, baik dok. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Yohanes Wisnu. Mungkin untuk ke Dokter Edward yang tadi ngejelasin kalau CT-nya kalau untuk yang varian Delta ini pernah menemui pasien yang CT-nya udah tinggi tapi tetap positif terus ya dok ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Yohanes Wisnu. Untuk varian Delta, apakah jika CT value sudah di atas 30 sudah bisa dibilang menuju sembuh dok? Padahal sudah coba PCR 2 kali tapi CT-nya masih tetap di atas 30 dan masih positif. Jadi kadang gini dok yang terjadi. Di swab test sudah negatif. Tapi ketika PCR masih positif gitu loh dok. Nah ini yang mau kita lihat yang mana nih? Yang swab testnya atau yang PCR-nya gitu kan. Jadi kadang kalau kita swab test, wah udah positif gitu kan. Udah negatif. Tapi ternyata PCR-nya masih positif. Nah, apakah memang yang varian Delta ini memang lebih lama gitu kan? Nilai CT-nya untuk memang lebih awet untuk swab ya. Terus, gitu, jadi swab itu mungkin sedikit meluruskan sih. Jadi swab itu adalah teknik pengambilan sampel. Nah, swab itu ada swab antigen dan juga swab PCR. Nah, antigen itu berarti yang dicek antigennya. Nah, PCR itu yang dicek itu adalah virusnya, gitulah. Dari badan virusnya itu. Nah, antigen ini dia akan muncul ketika mulai dari hari ketiga, ya, biasa akan muncul hari ketiga sampai hari ke-5 sampai ke-7. Nah, setelah lewat dari ke-5 sampai ke-7, itu dia akan turun dan sampai negatif. Nah, tetapi bukan berarti kalau sudah antigen itu dia negatif, berarti sudah sembuh. Belum. Kita harus melakukan pemeriksaan yaitu swab PCR. Nah, makanya ketika orang yang positif itu perlu dilakukan isolasi selama 14 hari karena kita sudah melakukan berbagai penelitian ya bahwa virus ini dia akan hilang dalam kurun waktu 14 hari rata-rata ya. Nah, jadi ketika orang sudah dilakukan pemeriksaan swab antigen, saran saya lebih baik untuk evaluasinya adalah pemeriksaan swab PCR. Karena kalau misalnya di swab antigen lagi, yang akan muncul adalah hasil negatif palsu. Itu virusnya belum mati, gitu loh. Makanya ketika orang sudah swab antigen negatif, swab antigen positif, saya selalu mengatakan pada pasien, kamu sudah tidak usah swab antigen lagi, kamu sudah positif, kalau kamu misalnya ada rezeki lebih, ya silahkan nanti ketika hari ke-10 atau hari ke-14, kamu cek swab PCR untuk tahu apakah virus yang ada di dalam tubuh kamu itu sudah tidak menularkan atau masih menularkan gitu. Ya itu kan tiap lab itu kan ada standarnya ya, ada yang 37, ada yang 40 ya. Tapi sekarang biasanya antara 37 38 ya Dokter Adit ya. Untuk CT value untuk negatif ya Dok ya. Gitu. Jadi tergantung indikator karena tiap alat dan tiap kit itu kan berbeda. Ada yang terakhir kali yang saya temukan itu mereka menggunakan cut off 30. Itu aneh sebetulnya, tapi karena alatnya berbeda. Nah, tapi yang umum itu ada yang 35, ada yang 37, 38, 40 dan 42. Nah, kalau saat ini kita bilang city value 30, city value 32 itu biasanya kalau kita bilang nih, oh kalau city value 35 kan udah negatif, itu biasanya indikator yang kita ambil yang 40 nih. Gitu. Tapi kalau city value ku masih 35 ataupun kadang-kadang city value ku 34 berarti masih menular. Lihat aja cut off-nya. Kalau 34/35 ya itu sudah hampir pasti negatif sih, menuju negatif. Gitu. Kalau 34/40 nah itu masih bisa menularkan, istilahnya begitu. Kita lihat cut off-nya. Tapi tadi Dokter Edward betul. Dokter Edward betul banget. Diagnostik untuk di awal
gunakan antigen nggak apa-apa. Tapi evaluasi, jangan gunakan antigen. Antigen akan efektif di hari pertama sampai sekitar hari ke-7, di mana city value masih sekitar di bawah 28. Begitu 28, 30 ke atas, antigen biasanya negatif. Tapi bukan berarti dia sudah sembuh. Kalau 30, antigennya negatif, tapi dia masih menularkan. Jadi untuk evaluasi, gunakan PCR. Gitu. Tadi dokter itu sudah benar banget. Oke. Mm-mm. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Dari teman-teman KKL, ini ada yang sudah negatif, jadi sudah sembuh dari COVID, tapi justru masih batuk-batuk. Nah, kalau misalkan sudah negatif, tapi masih batuk-batuk, apakah itu masih bisa menularkan? Apakah itu masih pertanda masih ada virusnya, atau itu adalah side effect dari COVID? Jadi misalkan setelah sembuh, tapi batuknya masih ada gitu dok. Itu kira-kira gimana dok? Apakah bisa sembuh sendiri atau harus tetap minum obat atau harus masih isolasi mandiri? Silakan dokter. Saya cuma mau mengibaratkan kalau kita di rumah ada rayap ya, rayapnya sudah dimatiin, pasti kan ada sisa-sisa tuh, ada bolong-bolongan tuh. Nah, itu ibaratnya kayak gitu. Nah, masih ada sisa-sisa dari kerusakan yang disebabkan oleh rayap atau COVID-19 itu yang butuh penanganan ya, butuh waktu untuk disembuhkan gitu. Nah, obat yang dikonsumsi ya obat sesuai dengan simptomatisnya. Misalnya kalau batuk ya obat batuk gitu. Mungkin dokter Adit silakan dok tambahannya dok. Ya, jadi pengalaman saya sebagai penyintas COVID juga, saya baru sudah negatif, batuk saya tuh baru hilang 2 bulan kemudian. Itu, tapi ya PCR-nya udah negatif dan sudah nggak ada virusnya. Tapi sisa-sisa itunya, mungkin sisa-sisa apa ya, efek dari peradangan-peradangan yang sebelumnya itu 2 bulan baru hilang. Setelah negatif pun saya baru ngomong begini itu nggak bakal bisa. Ngomong dikit batuk, ngomong dikit batuk. Tapi ya udah nggak ada virusnya, PCR negatif terus. Itu sih. Jadi memang itu efek dari COVID. Kadang-kadang anosmia aja baru bisa sembuh setelah 6 bulan itu ya ada loh. Gitu. Sudah negatif. Yang paling bahaya ya. Ya ini buat guyonan sih. Kita pergi makan bareng-bareng sama teman-teman nih. Nyicipin nih, makan. Kan buka masker semua. Nah kita makan. Asin ya, asin ya, asin ya. Apaan? Nggak ada rasanya. Hambar. Hati-hati. Jangan kena COVID. Hilang indera perasa, hilang indera pembau tuh. Aduh, gawat tuh. Oke. Hati-hati yang koki ya berarti ya di sini KKL kerja koki ini hati-hati ini ya. Oke, terima kasih untuk Dokter Adit dan Dokter Edward atas penjelasannya malam ini. Kami konco-konco KKL sangat berterima kasih dan semakin membuka wawasan kami semua ya untuk bagaimana menghadapi COVID ini ternyata bukan sesuatu yang harus dipanikin atau bukan sesuatu yang harus parnoin, tapi kita tetap harus waspada dan tetap menerapkan prokes 5M ini dengan sangat ketat. Sebenarnya kita ini bisa kok. Yang penting kita harus disiplin ya. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa menerapkan prokes 5M. Dan pada kesempatan ini teman-teman tolong jangan leave dulu karena aku juga akan mengasih tahu ke teman-teman bahwa saat ini kalian ini nggak sendiri gitu loh. Jadi dari BPP KEKL ini kita punya program yang namanya KEKL Peduli ya kan. Nah, apakah program KEKL Peduli ini di masa-masa pandemi ini sebenarnya kita sudah menyiapkan banyak program. Jadi dari hotline untuk COVID, lalu kita sudah mengkoordinasi untuk peminjaman tabung oksigen, bahkan kita sudah menyiapkan program untuk memberikan makan siang gratis untuk teman-teman yang sedang isoman. Juga kita ada bank donor plasma. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengundang rekan-rekan BPP KEKL dan juga dari BPK Surabaya yang mengkoordinasi kegiatan KEKL Peduli ini. Oke, say thank you dulu buat Dokter Adit dan Dokter Edward karena room chatnya cuma bisa 4 orang dok. jadi thank you so much for the time. Terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih ya dok. Sehat-sehat. Saya thank you ya. Oke, saya undang
dari BPP KEKL, jadi sebentar. Bob Desmond, kemudian Dito, dan Evan Tanadi. Oke, thank you Dr. Adit dan Dr. Edward sambil menunggu. Selamat Yaitu, malam. nah, Halo. Ya, malam. apa kabar? Halo, sebentar. Oke. Masih menunggu lagi, ini Dito. Oke, sebentar ya. Oke, bersama dengan kita ini perkenalan aja dong. Daripada saya memperkenalkan. Oke, mungkin bisa dimulai Malvin atau Fante, boleh perkenalan Monggo, dulu. Yuk, Pak saya Malvin dulu. Ya, saya dulu ya. Oke. Perkenalkan, saya Malvin, KEKL 2000. Saat ini sih saya bantu ke BPP dan BPK untuk koordinasi stok kolektif tabung oksigen KEKL. Nah, seperti itu. Mungkin perkenalan berikutnya dulu lagi aja. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Evan Tanadi, biasanya dipanggil Fante. Saya KEKL 2013, kebetulan posisi sebagai Ketua BPK KEKL Surabaya. Di sini kami dapat mandat juga dari BPP untuk menjalankan program KEKL Peduli COVID-19 berupa telemedik, konsultasi dengan dokter gitu secara gratis. Begitu. Ya. Oke, sebentar ini saya sambil invite yang lain. Oke. Nah, jadi begini teman-teman, ini untuk apa namanya? Mungkin untuk Malvin dulu ya. Jadi kita kan sekarang lagi apa namanya ada problem kelangkaan oksigen. Jadi dari PPP ada program tentang untuk apa namanya untuk peminjaman tabung oksigen ya, Malvin, atau sebenarnya problemnya seperti apa? Pada prinsipnya itu kan belakangan ini banyak teman-teman yang mulai dalam tanda kutip ngomong panik, mulai beli tabung oksigen sendiri dan lain sebagainya. Kebanyakan dari teman-teman itu pada punya tabung oksigen satu, karena buat supaya rasanya aman, paling nggak punya tabung oksigen satu di rumah rasanya lebih tenang lah ya kalau udah punya tabung gitu. Di satu sisi, padahal benernya kalau memang isoman dan butuh tabung beneran, satu tabung tuh nggak mungkin cukup. Lah kalau tabungnya udah dipakai, udah kosong, waktu mau ganti mau pakai apa? Harus ada serep. Nah, tapi kan ya itu sama, gara-gara sudah pada punya tabung sendiri-sendiri, tabungnya kan nganggur. Daripada nganggur, maksudnya boleh dong di rumah punya berapa, diinfokan ke BPP, supaya BPP maksudnya tuh tahu teman-teman yang punya tabung tuh siapa aja. Barangkali pas ada yang butuh urgent, nggak keberatan untuk meminjamkan. Tetapi ya otomatis pasti kami menanyakan dulu ke pemiliknya, apakah pada saat itu berkeberatan untuk dipinjam, atau ada mau dipakai atau apa. Jadi bukan kalau sudah nyatet wajib minjemin, ya nggak mungkin kan. Kan setiap orang pasti punya keperluan kondisinya masing-masing seperti apa. Secara umum sih gitu, cuman kami sih berhadapnya untuk saling membantu ke teman-teman KEKL, dan satu hal lagi, sewaktu mengembalikan tabungnya, ya diisi lagi baru dibalikin ke yang punya. Seperti itu. Tujuannya sih hanya saling support antar teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, jadi dari BPP kita menghimbau ya untuk teman-teman kalau misalkan kalian punya tabung oksigen yang mungkin tidak terpakai atau mungkin nganggur atau mungkin hanya untuk berjaga-jaga supaya share gitu ya, share infonya ke Malvin gitu kan. Jadi untuk dicatat ya. Jadi siapa misalkan ya ada Google Form, pinjamkan dulu sebentar gitu ya. Atau seperti mekanisme misalkan kita mau pinjam
mekanismenya seperti apa? Apakah dihubungkan atau Eh, mungkin ada ini mungkin biayanya gua atau saya seperti tambahin. apa Untuk mekanisme pendataan itu kita mekanismenya? udah ada Google Form yang sudah kita bagikan ke Kotang, ke grup Kotang. Harapannya dari masing-masing Kotang untuk membagikan ke teman-teman seangkatannya. Berikutnya untuk mekanisme peminjaman itu bisa menginformasi ke Kotang untuk memberitahu ke saya, karena otomatis dari BPP juga harus verifikasi kembali ke Kotang apakah ini memang betul dari teman angkatannya, supaya sebelum kita bisa meminjamkan. Nah, mengenai biaya sih tidak ada biaya karena kan ini posisinya hanya saling membantu ya. Kalau ada yang nganggur bisa dipinjamkan dulu sementara, kalau sudah selesai dikembalikan lagi. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman supaya kalau misalkan butuh tabung oksigen gitu kan, misalkan jadi di kota mana gitu kan, terus posisinya seperti apa, mungkin bisa langsung kontak ke Malvin ya. Nanti tolong dong type di ketik di komen ini kan. Jadi misalkan Untuk sementara lebih nomor yang baik bisa via ke dihubungi kotanya dulu ya. atau gimana? Untuk Karena kan kami tetap harus Oke, jadi buat teman-teman yang karena harus verifikasi balik ke kotangnya kan. Jadi lebih baik jalurnya via kotang, kotang baru ke saya. Seperti itu. Nah, kah ini oke. Apakah ini hanya untuk KEKL dan keluarga inti. atau untuk umum? Jadi misalnya ya kalau ada orang tua yang butuh, adik, kakak, istri, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman KKL nanti mungkin bisa kontak lewat Kotang apabila memang kalian membutuhkan tabung oksigen. Jadi nanti dari BPP kita ada program untuk peminjaman tabung oksigen untuk teman-teman dan keluarga yang membutuhkan. Thank you Malvin. Nah, ini udah join bersama dengan kita. Halo. Kak Dito. Malam. Halo. Malam, oke. Nah, Dito ini mewakili BPP, jadi punya program yang luar biasa. Jadi yang tadi kita sudah singgung bersama ya. Jadi ada sekarang ini kan lagi bukan ngetren ya, urgent ya bagi para penderita COVID yang butuh donor plasma. Nah, jadi dari program BPP KEKL Peduli ini kita juga mau menggalang atau mendata para penyintas COVID untuk mungkin bisa tergabung di dalam bank donor plasma ini yang dikoordinir oleh Dito. Mungkin Iya, bisa jadi jelasin ke teman-teman dong. kita memiliki inisiatif untuk melakukan satu kegiatan sosial yaitu dengan mendata penyintas COVID untuk mendonorkan plasmanya, mendonorkan darahnya. Pertamanya memang kita ingin untuk mendonorkan kepada pihak alumni atau keluarga dari alumni Loyola saja, tapi ternyata 2 hari setelah kita melakukan program ini, ternyata permintaan itu tidak hanya dari Loyola. Akhirnya kita putuskan bersama bahwa kita menerima semua pendonor dan pasien dari Loyola maupun dari luar Loyola. Nah, yang sekarang kita di data kita sekarang itu pendonor itu sudah sampai di angka 60-70-an, tapi tidak semuanya bisa mendonorkan karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti pendonor itu wajib 2 minggu setelah dinyatakan negatif atau dinyatakan sembuh dari dokter. Dan setiap harinya kita menerima banyak sekali telepon maupun WhatsApp dari banyak keluarga pasien yang membutuhkan. Memang tidak 100% kita bisa penuhin sih, karena permintaan sangat banyak dan sekarang yang kita lagi cari terus adalah pendonor-pendonornya semakin banyak. Nah, kita juga terhubung dengan beberapa alumni-alumni yang melakukan kegiatan serupa seperti dari Debrito, Kanisius, dan Agni juga untuk saling bertukar informasi. Jadi misalkan yang di Semarang nggak ada, ternyata di Jogja ada, kita lempar ke Jogja atau juga lempar Jakarta. Iya, betul, Ci.
konekkan ya. Saat ini kira-kira yang sudah terpakai ada berapa banyak kira-kira? Maksudnya yang sudah maksudnya dari pendonor yang mungkin sudah disumbangkan ke penderita kira-kira Kita sudah berapa banyak ini baru orang yang jalan terbantu? programnya kurang lebih seminggu. Itu data pendonor yang sudah ada hampir 70-an. Tapi yang dari semua itu kan karena melalui proses screening dari PMI dan lain-lain, kita baru pecah telur itu baru satu, itu kemarin lusa, itu yang berhasil mendonorkan. Tapi yang sudah terbooking ada sekitar 15. Jadi 15 itu yang kita tiap hari kita monitor apakah 15 pendonor ini sudah layak oleh PMI untuk mendonorkan plasmanya ke pasien. Dan itu tersebar luas dari Semarang, Jakarta, Surabaya, Jogja. Paling jauh data per hari ini adalah ada yang ready itu di Timika Papua untuk golongan O resus positif. Oke. Nah, ini berlaku juga untuk KEKL, untuk umum juga berarti ya, jadi tidak terbatas hanya untuk KEKL ya. Betul. Tapi kita Jadi mengkoordinasi teman-teman KEKL sekarang kita kan terbuka untuk mendonor ya. siapa saja. Bagi teman-teman yang ikut live malam ini pun yang tahu keluarganya atau teman-temannya atau karyawannya atau siapapun yang menjadi penyintas COVID dan pingin berpartisipasi dari kegiatan sosial untuk menolong orang lain, bisa hubungi KEKL Official atau WhatsApp kami saja gitu. Nah, mekanismenya gimana? Langsung WhatsApp atau lewat mungkin kotak masing-masing atau mungkin karena mungkin kalau untuk masyarakat umum kan mereka nggak mungkin kan? Ya, lebih gampang mungkin lewat mungkin ada lewat DM Instagram aja sih ya, lewat DM Instagram di @KEKL Official, nanti akan direkap oleh admin ya. Oke, jadi kita memberitakan kepada kalayak umum bahwa memang KEKL Official ini kita punya bank untuk donor plasma. Jadi mungkin untuk masyarakat atau mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan bisa kontak langsung baik di email KEKL Official ataupun langsung di DM KEKL Official. Kita dengan senang hati kita akan membantu untuk teman-teman dan masyarakat yang membutuhkan donor plasma. Oke, dan selanjutnya selain itu dari KEKL ini dari BPP kita juga punya layanan KEKL Peduli COVID-19 yang dikoordinir oleh BPK Surabaya. Wah, luar biasa nih. Iya. Nah, ini Ketua BPK Surabaya, Fante, sudah bersama dengan kita. Fante, bisa dijelasin dong programnya seperti apa sih? Teman yang lagi sopan atau antara dan iya dan tidak ini terkena COVID dan butuh Oke, selamat malam teman-teman. Harapannya sih kita semua di sini sehat-sehat semua ya. Tapi kalau sampai kita dalam keadaan KBKL dan KKL. Jadi yang berhubungan dengan Loyola itu layanan ini gratis. Nah, cara untuk mendaftarnya adalah sementara ini ada di Instagramnya KEKL Surabaya. Jadi kekl.sby, di situ ada linknya. Nah, nanti apakah mungkin dari pusat kita bisa bikin link tree, jadi yang layanan konsultasi, layanannya Ko Malvin dan Kodito tadi ada dalam satu link tree, saya rasa itu lebih streamline ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita mendaftar, nanti kita mendaftar, akan diminta data nama, jenis kelamin, usia, angkatan berapa, tanggal berapa mulai muncul gejala, dan nanti langsung akan dapat link untuk join ke grup WhatsApp. Nah, untuk sekarang kita sudah ada kurang lebih 10 dokter, ada apoteker, dan satu epidemiologisnya juga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar COVID ya, jadi ini kita memang eksklusif seputar COVID saja, silahkan langsung ditanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh dokter yang standby.
Nah, di situ kemarin juga ada beberapa kali yang menanyakan kebutuhan oksigen, plasma juga akan langsung di channel ke Komalvin dan Kodito. Begitu, iya. Seperti itu sih, kurang lebih. Alvin. Iya, benar. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman Iya, KKL ya, mungkin yang lagi isoman atau mungkin yang sedang bergejala dan galau dan bingung kan, dokter siapa gitu kan, dokter jarang, juga yang betul. visit ke rumah Iya. juga apa namanya jarang kan, terus Langsung mau ke minum obat dokternya aja. apa, dari dengar saran Iya, teman dari jadi kanan saya kiri ketik ya, langsung bisa kontak di ke tadi BPK ya. Nah, jadi kekl.sby. Nah, ini saya ketik. Nah, itu nanti ada linknya masuk ke situ. Nah, diutamakan untuk mereka yang mungkin merasakan gejala ringan sampai sedang atau sedang isoman butuh didampingi maupun bingung nih konsultasi obat kan sekarang simpang siur ya infonya ini obat ini boleh nggak atau harus ada pendampingnya mending langsung tanya deh sama dokternya ya benar, daripada salah langkah kan saya rasa cukup bahaya ya zaman seperti ini ya. benar, Begitu. Ya, langsung saja nanti ini. benar. Jadi memang jadi Mm-mm. kayak sebatas apa, Evan? Maksudnya sebatas hanya konsultasi, tapi kan tetap maksudnya tidak disediakan obat kan, tetap hanya sebatas mungkin Iya, resep atau info-info. konsultasi gratis ya, info-info saja kan sebatas itu dan Iya, mungkin bisa bisa. dikonekkan, misalkan butuh oksigen bisa dikonekkan ke Malvin ya, Iya, atau iya. misalkan kalau Kebetulan Komalvin plasma dan bisa Kohdito sudah dikonekkan ke ada di grup, jadi Dito kita begitu ya. bisa langsung ini. Jadi sistemnya kita hanya ini saja untuk konsultasi ya kita konsultasi tanya jawab biasa. Untuk obat sih sementara kita hanya memberikan rekomendasi saja karena untuk mengeluarkan resep kan perlu ada diperiksa langsung ya. Nah, gitu bisa diberikan rekomendasi obat gitu. Oke, Oke. sebenarnya ada satu lagi yang mau saya invite itu Bob Desmond. Nah, jadi sebenarnya apa namanya PPKL ini kita punya banyak program untuk di masa pandemi ini ya, untuk baik untuk teman-teman keluarga KKL, untuk KBKL, bahkan untuk masyarakat umum ini kita sudah punya banyak program. Tapi karena di room chat IG Live ini cuma hanya bisa 1, 2, 3 orang, jadi dengan bukan dengan berat hati ya, dengan apa namanya menjadi tanggung jawab dan tugas saya untuk menggantikan tugasnya Bob untuk ngejelasin ke konco-konco sekalian. Jadi kita punya KKL official ya. Jadi kita punya program KKL ini selain tadi peminjaman tabung oksigen, terus kita punya bank donor plasma, dan kita juga punya layanan KKL peduli COVID. Selain itu kita juga punya lagi satu program yang namanya berbagi berkat untuk kesembuhan Semarang. Nah, apa itu? Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi isoman, di rumah, mungkin sendiri atau tidak ada support system dari keluarga atau dari teman, kan nggak bisa kemana-mana nih. Dan Anda sekalian membutuhkan makan siang atau membutuhkan mungkin apa namanya ya berbagai info ataupun obat-obatan. Nah, KKL ini BPP KKL bekerjasama dengan BPK Semarang, kita menyediakan 100 paket makan siang setiap harinya selama 15 hari. Nah, jadi untuk warga Semarang yang membutuhkan paket isoman ini bisa kontak ke KKL Official dan ini ada info yang lebih lanjut di sana. Jadi begini, kirimkan data diri Anda melalui WA pada pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Ada formatnya ya, nama, nomor KTP, nomor WA, dan ada foto hasil swab antigen positif dari puskesmas maksimal H-3 saat mengajukan. Jadi KKL menyediakan seratnya selama 15 hari dan paket akan dikirimkan mulai jam 11 keesokan harinya. Nah, jadi untuk Tes nge-lag ya Ci ya. oke. Tadi sempat terputus. Iya, masuk Ci. Baik. Halo. Oke, ya. Nah, jadi keluarga Ekskoles Loyola ini ingin turut membantu masyarakat Semarang yang harus menjalani isolasi mandiri
karena positif COVID-19. Nah, kira-kira begitu konco-konco KKL. Mungkin nanti untuk keterangan lebih lanjut, konco-konco KKL bisa melihat di IG-nya KKL Official ya. Dan juga kalau misalkan konco-konco sekalian butuh semua informasi atau butuh bantuan segala sesuatu yang berkenaan dengan COVID-19, kami keluarga besar College Loyola dengan senang hati membantu konco-konco sekalian, bahkan masyarakat Semarang. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan saya, Malvin, Dito, dan Evan. Dan juga konco-konco sekalian, akhir kata, saya Ida Chandra. Selesai sudah IG Live kita malam hari ini, dan Bye, thank you, thank you. And stay safe everybody. Oke, thank you semuanya ya. Oke, thank you.